Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Yang belum sehat, disehatin dulu ya Sob. Karena sakit itu nggak enak Sob, apalagi sakit hati, ya nggak Sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian, kali ini Mimin akan melanjutkan review film yang berjudul Star Material Titanic Season 2. Oke Sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal scene, memperlihatkan Xing He yang sedang berbincang-bincang dengan Xia Yuning. Xing He mengatakan jika mulai sekarang ini, keluarga Jing Yu akan selalu menjadi rumah Xia Yuning. Xia Yuning malah salah paham akan perkataan Xing He itu. Ia mengira Xing He merasa kasihan akan nasib Xia Yuning. Memang benar, aku iri padamu, karena punya orang tua yang menyayangimu. Tapi aku selalu sendirian sejak kecil. Ini sudah terbiasa, kata Xia Yuning. Ia pun sudah memutuskan jika dirinya ingin hidup bebas tanpa embel-embel tuan putri kerajaan yang mengganggu kebebasannya itu. Mendengar itu, mata Xing He seakan berkaca-kaca. Ia pun mengatakan jika dirinya tak peduli tentang apa yang dilakukan Xia Yuning. Ia berjanji akan membantu Xia Yuning mewujudkan mimpinya itu. 我都会帮你实现。动不动10天半个月都见不着。 Di dalam hatinya, Xia Yuning mengatakan jika berkeliling dunia adalah mimpinya. Tapi sekarang ini, ia ingin tinggal di desa terpencil bersama dengan orang yang ia cintai dan tidak ada orang yang mengganggunya. Menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Ia mulai bertanya-tanya bagaimanakah Xing He membantu Xia Yuning mewujudkan impiannya itu. Lalu Xing He dan Yuning kini sudah sampai ke tempat latihan bela diri. Di sana ada banyak murid dan juga pelatih yang salah satunya adalah Yin Yang. Xing He menanyakan ada urusan apa Yin Yang mencarinya. Ternyata di sini ada seseorang yang ingin bertemu dengan Xing He. Tak disangka itu adalah Su Yan, yaitu adik dari Su Yun. Su Yan langsung menangis dan memeluk Xia Yuning. Ia meminta Yuning untuk membantu kakaknya. Su Yan menceritakan jika sebelumnya kakaknya telah membawa orang untuk pergi ke keluargaan Yu. Ketika kembali, ia selalu dikurung. Bahkan ayahnya sudah menetapkan tanggal pernikahan dan akan segera mengirim Su Yun ke ibu kota untuk dinikahkan. Mendengar itu, Xing He sangat kesal sekali nih. Di dalam hatinya, mengatakan jika keluarga Tianhing adalah sebuah keluarga yang demi kepentingannya sendiri bahkan bersedia mengorbankan wanita. Itu menurutnya sudah sangat hina. Apalagi Su Yun dikurung juga karena Xing He. Jadi itu membuatnya dikirim ke ibu kota lebih awal. Xing He langsung memikirkan cara untuk dapat menyelamatkan Su Yun. Su Yan meminta Xia Yuning. Dikarenakan ia seorang tuan putri, maka Su Yan sangat meminta tolong agar kakaknya itu segera dilepaskan. Namun dengan berat hati, Yuning mengatakan jika dirinya ini sekarang sudah bukan lagi seorang tuan putri. Bahkan ayahnya sendiri sudah tidak menganggapnya dan mengusirnya dari kerajaan. Untuk saat ini, ia hanyalah orang biasa saja. Xing He pun melangkah maju dan mengatakan jika keluarga Jing Yu akan membalas semua pengorbanan dari Yuning. Xia Yuning melarang Xing He untuk pergi dan menyuruhnya untuk jangan tergesa-gesa. Namun Xing He sudah memikirkannya. Sebelumnya, An Su Yun telah membawa orang untuk pergi ke keluargaan Yu demi membela Xing He. Ia menceritakan jika saat dirinya masih kecil, bibinya selalu mengajari Xing He, laki-laki harus bertanggung jawab dan juga harus berdiri dengan tegak. Jika urusan ini Xing He mundur, berarti Xing He bukanlah laki-laki. Selain itu, ia bukanlah Ye Xing He jika dirinya hanya diam di saat An Su Yun tak berdaya dan menderita karenanya.
就像当初 Mendengar perkataan Xinghe itu, Yuning membenarkan apa yang akan dilakukan Xinghe. Dan justru karena rasa tanggung jawabnya, itulah yang membuat Xia Yuning terobsesi dengan Xinghe. 我才真 Jika 不 Xinghe 会上 benar-benar mundur, maka laki-laki itu bukanlah Ye Xinghe yang selama ini Yuning cintai. 想做什么。 Ia pun memutuskan apapun yang akan 很是 Xinghe 那个叶 lakukan, 星河吗？ Xia Yuning akan selalu mendukung Xinghe. Namun, ia punya satu permintaan, yaitu ia meminta agar Xinghe tak meninggalkan Yuning karena ia ingin menyelamatkan An Suyun secara bersama-sama. Xinghe pun menyetujuinya. 那我们就一起去 Ia。pun segera memikirkan cara yang matang untuk bisa menyelamatkan An Suyun. Xia Yuning lalu meminta Suyan untuk tinggal di kediaman keluarga Jingyu untuk sementara waktu saja. Ia berjanji jika dirinya dan Xinghe akan membawa Suyan dengan selamat. Di malam harinya, terlihat Xinghe dan Xia Yuning yang sudah bersiap menyelamatkan Suyun. Mereka juga sudah memakai cadar bak seorang perampok profesional nih. Dengan teknik pemecah mata surgawi, Xinghe mampu menerobos dinding-dinding yang mengelilingi tempat dikurungnya An Suyun itu. Ia merasakan jika penjaga-penjaga itu tak bisa dianggap remeh. Banyak juga praktisi surgawi tingkat 7 di sana yang setidaknya berjumlah 10 orang. Selanjutnya, saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba datang praktisi surgawi tingkat 7 yang datang ke arah mereka. Jika para penjaga menemukan keberadaan Xinghe dan Yuning, maka mereka akan berada dalam masalah. Karena sangat tidak mungkin jika mereka terus begini. Bisa-bisa mereka akan ditangkap oleh para penjaga, maka Yuning mengusulkan bahwa ia akan memancing para penjaga untuk keluar. Kemudian Xinghe mencari kesempatan untuk menemukan Suyun. Namun Xinghe tak setuju akan hal itu, takutnya jika Xia Yuning berada dalam bahaya. Xinghe mengusulkan jika ialah yang memancing para penjaga. Xia Yuning pun menanyakan, memangnya mengapa jika Yuning ketangkap oleh para penjaga? Meskipun dirinya bukan lagi Tuan Putri, Yuning yakin mereka tidak akan berani menyinggung istana Raja Kota Utara. Meskipun jika ia tertangkap, keluarga Tianheng akan mengenalinya. Pada akhirnya, para penjaga akan membiarkan Yuning pergi. Xinghe pun berpikir jika cara Xia Yuning nampaknya memang masuk akal. Dengan pertimbangan Yuning tadi, harusnya jika ketangkap, Yuning masih sangat aman. Namun sebaliknya, jika Xinghe lah yang tertangkap, maka kemungkinan ia akan mati. Lalu Xinghe pun setuju atas rencana Xia Yuning. Xia Yuning pun segera pergi melakukan tugasnya. Meskipun Yuning lah yang mengusulkan rencana tersebut, nyatanya nih, ia ternyata tak ingin jika Xinghe pergi menemui An Suyun sendirian. Namun apa daya, bagaimanapun juga An Suyun adalah saudari Yuning yang paling baik. Dan rencana itu pun dimulai. Xia Yuning mulai menjebol dinding pagar dan memancing para penjaga keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Xinghe mulai bertindak dengan melihat-lihat situasi di tempat itu terlebih dahulu. Xinghe pun segera memikirkan cara karena ada penjaga yang tidak ikut serta dalam pengejaran Xia Yuning. Di dalam ternyata memang benar, terdapat An Suyun yang ditahan dan saat itu ia sedang mandi. Tak lama kemudian, Xinghe pun masuk ke kamar Suyun dan untung saja nih, si Suyun ini sudah memakai bajunya. Kalau tidak, pasti akan seru nih. Di sini, pikiran Suyun sangat kacau. Takutnya ia diapa-apain nih. Namun saat mendengar suara Xinghe, Suyun sangat tak menyangka jika Xinghe telah menyelinap di kediaman keluarga Tianheng. Ia berpikir ke depannya tak akan pernah melihat Xinghe lagi. Seketika itu juga sambil menangis, Suyun pun langsung memeluk Ye Xinghe. Ia menanyakan mengapa Xinghe datang ke tempatnya. Xinghe memberitahukan jika ia akan membawa Suyun pergi. Namun dengan berat hati, Suyun mengatakan jika ia tidak bisa pergi bersamanya. Ia pun menjelaskan alasannya. Kekuatan keluarga Tianheng sangat besar. Jika Xinghe membawanya pergi, pasti akan segera ditemukan. Pada saat itu, pasti akan menyebabkan masalah bagi Xinghe dan keluarga Xinghe juga.
Sing-hye mencoba membujuk An Soo-yoon agar ia mau pergi dengan Sing-hye. Namun Soo-yoon menjelaskan jika masalahnya takkan sesederhana itu. Bahkan jika keluarga Tianhing tak bisa menyentuhnya, masih ada keluarga super di ibu kota yang juga tak akan melepaskan Sing-hye. Mereka bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Namun demikian, di dalam hati Soo-yoon memang sangat menginginkan ia bisa pergi bersama Sing-hye, berjalan dan terbang bersama. Namun jika ia pergi, entah itu Sing-hye ataupun adiknya, mereka pasti akan mendapatkan masalah. Dalam hal ini, Soo-yoon mencoba tidak egois. Namun Sing-hye tak memperdulikan itu. Bahkan jika langit jatuh sekalipun, Sing-hye juga akan membawa An Soo-yoon. Sing-hye juga tak peduli jika ia harus berperang dengan keluarga Tianhing ataupun keluarga super. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu kamar Soo-yoon. Dengan panik, Sing-hye segera bersembunyi. Ternyata itu adalah bibi dari An Soo-yoon. Ia khawatir akan keadaan Soo-yoon dikarenakan ada suara ribut-ribut seperti ada seorang pencuri di halaman belakang. Namun Soo-yoon segera memberitahukan jika ia sedang mandi. Agak sedikit kurang nyaman jika bibinya masuk. Soo-yoon pun meminta bibinya itu untuk bisa keluar dari kamarnya. Untung saja, bibi Soo-yoon tak menaruh banyak curiga. Ia menuruti perkataan An Soo-yoon dan segera keluar dari kamar An Soo-yoon. Ia lalu berpesan jika Soo-yoon harus selalu berhati-hati dikarenakan keselamatannya lah yang terpenting. Karena An Soo-yoon mengatakan jika dirinya akan kembali mandi, maka bibinya pun segera keluar dari kamar itu. Setelah bibinya pergi, Sing-hye pun keluar dari tempat persembunyiannya. Ia menanyakan apakah wanita tadi bibi An Soo-yoon. An Soo-yoon langsung menjelaskan jika bibi Yumbing adalah istri kedua ayahnya. Ayahnya telah mengutus bibinya itu untuk mengatur segala urusan Soo-yoon. Bisa dikatakan, bibinya ada di sini untuk mengawasi An Soo-yoon. Sing-hye pun kembali membujuk An Soo-yoon agar ia mau ikut bersamanya. Dan lagi-lagi nih, saat ia membujuk An Soo-yoon, ada seseorang yang datang dan film pun bersambung.